quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jamaah, semoga semua sehat walafiat dalam keberkahan, keridhaan, hati Amin. yang tentram dan damai. Amin. Mudah-mudahan kita semua, apa yang kita baca, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Baik, kita masuk lebih dekat dengan Rasulullah bagian kedua. Mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sempurna, manusia terbaik yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Menjadi penutup dari para nabi-nabi yang lain, menjadi penutup para rasul-rasul yang lain. Kelebihannya, keistimewaannya melebihi para nabi yang lain. Bahkan keistimewaan dan kelebihannya melebihi manusia yang ada di muka bumi ini. Satu ketika ada seorang penulis yang bernama Michael Hurt. Ini penulis barat, menulis 100 orang yang berpengaruh di muka bumi ini. Ternyata orang yang berpengaruh di muka bumi ini tuh yang pertama ranking satunya ia adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan alasan kenapa? Umurnya yang tidak begitu panjang tapi pengaruhnya luar biasa. Sumbangsinya untuk dunia luar biasa. Itu yang orang non-muslim begitu menempatkan Rasulullah SAW di ranking yang pertama. Ya, itu pengakuan dari orang non-muslim barat. Bagaimana dengan kita? Umatnya, pengikutnya, follower sejatinya, harusnya kecintaan kita, kerinduan kita melebihi orang-orang yang tidak mengenal beliau. Maka pada malam hari ini kita akan lebih dekat dengan Rasulullah. Ini baru bagian kedua. Begitu banyak sebenarnya. Ya. Tidak ada kelahiran yang pertama kali di muka bumi ini kelahirannya itu dikumpulkan seluruh para nabi dan para rasul untuk diambil sumpah setianya ini selain Rasulullah SAW. Sebagaimana di surat Ali Imran ayat 81, nanti Bapak dan Ibu dibuka. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Di surat Ali Imran ayat 81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika aku kumpulkan para nabi dan para rasul sebelum diutusnya dilahirkannya manusia yang mulia, ya. Itu para nabi dan para rasul dikumpulkan untuk apa? Yang pertama, untuk beriman ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini. Itu yang pertama. Jadi wajib beriman para nabi dan para rasul. Yang kedua, latang surunnah, menolong perjuangannya, menolong pengorbanannya. Jadi beriman lalu menolong. Itu para nabi dan para rasul bersaksi dan Allah menyaksikan sumpahnya para nabi dan para rasul yang lain untuk setia kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelahiran yang belum ke muka bumi ini, tapi Allah sudah agungkan. Ayahnya laki-laki yang ganteng di kota Mekah, wafat ketika saat Nabi berada dalam kandungan. Nanti Bapak Ibu ketika saya ceritakan ini akan berpikir, begitu perihnya Nabi Muhammad SAW masa kecilnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sutradarakan untuk Rasulullah SAW itu mengandung pelajaran-pelajaran untuk kita semua. Bagaimana nanti manusia yang paling mulia ini membebani tugas umat, membebani tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Terbebani. Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi SAW masih dalam kandungan. Ya, jadi tidak sempat
melihat wajah ayahnya seperti apa. Ya, luar biasa. Kalau orang kita hari ini, istrinya mengandung, suaminya meninggal, mungkin bisa lihat fotonya. Ya. Ini nak, dulu bapak kamu seperti ini. Nah, Rasulullah tidak melihat itu. Ya. Ketika ibunya ingin melahirkan, ya, itu Allah Subhanahu wa taala berikan sinyal yang besar atas kelahiran manusia agung. Ya. Berapa banyak dalam hadis disampaikan ketika Rasulullah SAW lahir, itu langit tertutup. Ya. Penjagaan para malaikat ketat. Ya. Kalau bahasa kita itu penjagaannya full. Ya. Tidak ada jin atau syaitan yang masuk ke kolong langit untuk mengambil berita, itu nggak ada. Setiap ada yang ingin masuk terpanahkan oleh para malaikat dengan panah api. Jadi beritanya tidak bisa dicolong dari langit. Ya. Jadi jin atau iblis atau setan itu punya kebiasaan buruk, yaitu menyolong berita dari langit, ya, tentang kehidupan manusia. Nah, tapi ketika Rasulullah SAW dijaga, ya, itu yang pertama, ya, keistimewaannya sebelum lahir, saat pengen lahir. Ya. Api yang kedua, yang disembah oleh orang-orang Majusi itu berabad-abad, ratusan tahun, ya, sangat lama. Api itu abadi, tidak pernah padam. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu jadi padam, ya, mati apinya, ya, jadi nggak abadi, mati. Yang ketiga, ya, Istana Kisra Parsi atau Persia, kerajaan Persia, itu kerajaan yang saat itu adalah kerajaan yang megah, yang kokoh. Ketika Rasulullah SAW lahir, 14 balkonnya hancur dengan guncangan yang besar. Ya. Bumi yang tandus, ini luar biasa. Bumi yang tandus menjadi bumi yang penuh dengan rahmatnya Allah. Ya. Yang tadi tandus menjadi subur. Kelahirannya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Diutus 2 bidadari surga, ya, untuk menyaksikan kelahirannya Rasul. Ya. Yaitu Asia, wanita yang solihah, ya, dan Maryam, untuk menjadi saksi melihat ibu Aminah, ibunya Nabi SAW melahirkan. Luar biasanya lagi Bapak dan Ibu, ya, tidak ada bayi di muka bumi ini yang lahir ke muka bumi tanpa berdarah. Nabi Muhammad SAW manusia suci, manusia agung, udah pasti bersih tanpa darah. Ya. Lalu dalam keadaan sujud, bayi mana yang lahir dalam keadaan sujud? Dalam keadaan khitan, ya, sudah tersunat, ya, luar biasa. Ya. Malam saat itu menjadi malam yang begitu gembira buat Aminah dan keluarga Abdul Muthalib. Sampai, ya, ada seorang budak ini memberikan informasi kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Orang yang sangat nanti membenci Nabi. Tapi ketika Nabi SAW lahir, dia senang. Ya. Dia senang, dia gembira. Ya. Soibah, budak yang bernama Soibah itu, ketika datang kepada Abu Lahab menyampaikan kabar gembira bahwasanya engkau sudah punya keponakan laki-laki yang diberikan nama Muhammad. Maka Abu Lahab memerintahkan kepada Soibah untuk menyembelih kambing, lalu dagingnya diberikan kepada seluruh orang, lalu Soibah diangkat derajatnya menjadi manusia merdeka. Yang tadinya statusnya budak, Soibah betul, ya, Soibah akhirnya diangkat menjadi manusia merdeka, dibebaskan oleh Abu Lahab. Luar biasanya, ini tertera di dalam hadis sahih. Ketika hari Senin itu Abu Lahab
membebaskan budak yang bernama Sohaibah, ya, karena kegembiraannya dengan Rasulullah SAW. Abu Lahab orang yang paling bengis di zaman Nabi, sampai namanya diabadikan di surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Itu setiap hari Senin mendapatkan dispensasi, mendapatkan keringanan azab di kuburnya. Ya. Jadi dikatakan Abu Lahab itu ketika hari Senin bebas daripada siksa kubur. Ya. Keluar dari tangannya itu air untuk minum. Ya, dari sela-sela Abu Lahab itu keluar air untuk minum. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi lahir dia senang. Masya Allah. Itu Abu Lahab. Abu Lahab. Yang begitu bengisnya. Ya, tapi senang mendapatkan keringanan azab kubur. Ada nggak yang tidak senang dengan kelahiran Nabi? Ada. Iblis namanya. Iblis itu ketika Rasulullah SAW lahir, dia menjerit, teriak-teriak. Ya, karena dia tahu ini manusia agung yang sempurna ini lahir ke muka bumi ini sehingga nanti akan melanjutkan risalah kenabian. Jadi Abu Lahab itu senang, iblis yang nggak senang. Ya, kalau ada orang nggak senang sama Nabi Muhammad SAW, nggak ada bedanya sama iblis. Iblis tidak senang. Ya. Kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Bayangkan bapak dan ibu semua, bayi yang begitu ganteng, udah pasti ganteng, manusia agung, ya. Jadi ustadz jelek aja kagak enak dilihat, ya kan? Apalagi jadi nabi. Itu Rasulullah SAW umur usia 0 bulan sampai umur 4 tahun. Itu nanti kalau tradisi Arab disusui oleh orang lain. Nah, berbicara tentang disusui oleh orang lain, Halimatus Sa'diyah dan suaminya adalah orang dari Bani Sa'ad datang ke kota Mekah. Ya, Bani Sa'ad itu adalah satu perkampungan yang masih asri. Ya, udaranya sejuk, bahasa Arabnya itu bahasa Arab murni, ya tidak tercampur dengan bahasa Arab modern. Ya. Lalu lingkungannya tuh bagus untuk kesehatan pertumbuhan seorang anak. Ini Halimatus Sa'diyah datang ke kota Mekah mencari, ya, siapa yang punya anak bayi yang ingin kita susui, kita ingin rawat. Orang namanya mencari anak itu minimal yang keluarganya kaya raya biar bisa dikasih upah dengan gaji yang besar. Ternyata tidak ada kecuali satu, Aminah. Yang sederhana, ya. Tapi Halimatus Sa'diyah ketika melihat Rasulullah SAW itu baik, dia senang. Gimana nggak senang? Anaknya ganteng. Halimah bilang, tidak apa-apa. Saya bawa, saya urus, saya susui. Masya Allah. Nih, ini perlu. Nabi pertama ditinggalin sama bapaknya saat di kandungan. Dari umur 0 bulan, bayi yang masih merah itu harus berpisah dari ibunya. Dari Aminah. Untuk diasuh dan dididik. Emang semuanya skenario Allah untuk menjadikan pribadi Rasulullah pribadi yang hebat. Saat di perjalanan pengen pulang ke Bani Sa'ad, itu Halimah melihat anak kecil ini bukan anak sembarangan. Halimah itu punya kambing, kurusnya, nauzubillah, udah kurus banget itu kambing. Ketika Rasulullah SAW dibawa ke rumahnya, itu kambing yang tadinya kurus jadi gemuk. Setiap susunya diambil selalu banyak. Kenapa? Di dalam rumahnya Halimah ada Rasul yang mulia. Ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ustadz, kan belum jadi Nabi dan Rasul, belum diangkat, entar umur 40 tahun. Iya, emang betul. Tapi anak itu bukan sembarang orang. Basyarun, lakal basyar. Kata ulama, Nabi Muhammad itu seorang manusia. Tapi bukan sembarang manusia. Tapi manusia luar biasa. Halimah tuh senang. Ya. Kehidupannya tuh berubah sejak ada Nabi. Ya. Daun-daunan yang tadinya mati jadi tumbuh subur. Ada keberkahan.
Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika disusui itu senang. Ya, Halimah melihat ada tanda kenabian di badannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, masa bayi, ya. Lalu ketika masa kanak-kanak, ya tetap dari usia 0 bulan sampai 4 tahun, itu main sama anaknya Halimah. Ketika main, anaknya Halimah melihat Rasul yang saat itu usia antara umur 2 tahunan dan 3 tahunan, itu dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Dibelek dadanya. Ya, ntar pembelekan dada itu ada 2 kali. Satu ketika Rasul masih kecil, yang kedua ketika Rasul ingin Isra dan Mi'raj. Dibelek dadanya, ini anaknya Halimah melihat. Ya, saudara persusuannya dibawa oleh orang tak dikenal. Yang dikenal siapa ini? Malaikat sudah pasti. Dibelek dadanya, diambil hatinya, dibersihkan seluruh dalamannya dengan air, ya, ditanamkan hikmah, ditanamkan ilmu iman. Ada yang bertanya, apakah saat itu emang Rasulullah hatinya kotor? Rasul hatinya tidak kotor. Agar lebih berakhlak, agar lebih menghadapi cobaan dengan sabar, dari kecil sudah digodok hatinya. Ya, ditanamkan iman, ditanamkan tauhid, ditanamkan ilmu, ditanamkan akhlak. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW, "Adabani Rabbi fahsana ta'dibi." Tuhanku yang mengajarkan aku, maka baguslah akhlakku. Jadi nanti ada hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW ibunya meninggal, bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Hikmahnya adalah biar orang-orang ketika melihat Rasulullah menjadi orang besar, itu bukan karena didikan keluarganya, tapi betul yang mendidik adalah Allah langsung. Jadi hikmahnya di situ. Ya. Ketika usia segitu, anaknya Halimah lapor bahwasannya Muhammad dadanya dibelek. Saat diperiksa pulang ke rumah tidak ada bekas. Halimah takut khawatir sebenarnya dengan Rasulullah SAW saat masih kecil. Diantarlah pulang, ya, ke kota Mekah kembali. Ya, nah ketika dikembalikan kepada Aminah, Halimah sudah sangat sedih karena sudah senang menganggap Muhammad itu sebagai anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Ya, kehidupannya drastis tuh Halimah. Ya, maka itu bayangkan anak masih merah, udah harus jalan ke Bani Sa'ad kurang lebih 170 km. Ya, dulu nggak ada busway, nggak ada Gojek, nggak ada Grab, kagak ada. Jangan kepikiran ada komuter lain, ada, aduh, nggak ada. Bayangin perjalanan ke Bani Sa'ad itu padang pasir. Ya kalau panas tidak ada pepohonan, ya. Tapi karena emang Rasulullah SAW adalah manusia yang agung, setiap Rasul pengen lewat sama Halimah, itu ada awan yang mengiringi. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi manusia, tapi bukan sembarang manusia. Manusia luar biasa. Di usia 5 sampai 6 tahun, ya, dikembalikan kepada ibunya, ya, tapi cuma setahun diasuh sama ibunya. Ibunya meninggal saat pulang ziarah ke makam bapaknya di Abuwa. Ya Allah, mudah-mudahan yang belajar sejarah malam hari ini nih dipanggil untuk haji dan umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, biar tahu bagaimana perjalanan Rasulullah SAW di kota Mekah atau di kota Madinah. Luar biasa. Ya, umur 5 tahun sampai 6 tahun dikembalikan kepada ibunya, itu cuma 1 tahun diasuh oleh ibunya. Ya, tidak lama Aminah bersama-sama dengan Rasulullah, dan Rasul tidak lama juga bersama ibunya. Ya, pas umur 6 tahun Rasul sudah menjadi yatim piatu. Bayangkan ini pemirsa. Ya. Tapi ketika menjadi seorang yatim piatu, saya kalau bicara tentang Nabi itu menceritakan dari kecil kadang-kadang suka nangis. Bagaimana kita tidak sedih? Luar biasa. Ternyata ya, manusia yang agung itu udah yatim piatu dari kecil. Ya, tapi menjadi orang besar. Ya. Sedangkan kita mungkin yang dibesarkan oleh bapak dan ibu, masih kenal semuanya,
keluarganya lengkap, kakek neneknya ada, encang-encingnya ada, saudaranya semua ada. Belum tentu kita jadi orang besar. Tapi ini, dari kecil yatim piatu, hidupnya sudah berdiri dengan sendiri berdikari. Ya, ibunya meninggal. Umur 5 sampai 6 tahun dikembalikan kepada Halimah Sa'diyah, cuma setahun sama Aminah dan itu meninggal. Pas umur 6 tahun Nabi SAW menjadi yatim piatu. Usia 6 tahun kakeknya lah yang mengasuh. Ya. Kakek yang dicintai yang mengasuh Rasulullah SAW. Ya. Anak itu ya menjadi cucu kesayangan. Ya. Kenapa? Bebannya luar biasa. Bapaknya meninggal saat di kandungan. Ibunya meninggal saat dia masih kanak-kanak. Kakinya betul-betul menjaga. Ya. Mendidiknya, mengasuhnya. Ya. Tapi sama kakeknya juga nggak lama. Sama ibunya cuma 1 tahun. Ya. Sama kakeknya di usia 8 tahun Rasulullah SAW. Kakeknya pun wafat. Bayangin. Kakeknya pun wafat. Ya. Orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia. Orang-orang yang dicintai sama Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Pas yatim dan piatu sudah tidak punya kakek. Maka itulah umur 8 ya sampai periode menikah. Umur 8 tahun sampai usia menikah Rasulullah SAW dibimbing dan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di usia 8 tahun, ini bayangin, Abu Thalib mengajarkan kepada anak sekecil itu, kalau anak sekarang mainnya TikTok, main HP. Anak umur 8 tahun itu diajak ekspansi. Jualan antar negara, bukan antar kota, antar kampung, antar negara. Melintasi negara. Dari kota Mekah menuju Syam, Syria. Ya, itu kurang lebih 1000 kilometer dari kota Mekah. Nggak ada Gojek, nggak ada Alphard, nggak ada komuter lain, nggak ada MRT, LRT, kagak ada. Perjalanan dengan unta melewati padang pasir menuju kota Syam. Umur 8 tahun. Ya. Jadi sebelum Cina melakukan jual beli perdagangan antar negara, Amerika melakukan seperti itu, negara-negara seperti itu, Rasulullah SAW umur 8 tahun udah jual beli, ya, lintas negara, umur 8 tahun, ya. Ketika sampai kota Syam, ingin berdagang, ya, anak itu dilihat oleh pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Itu melihat di wajah anak itu, yang ganteng, yang tampan itu, ini ada keistimewaan dan ada tanda-tanda kenabian. Maka Nabi Muhammad dilihat pundaknya, betul di belakang itu ada tanda kerasulan. Jadi pendeta ini membaca di kitabnya, ya, di Injil, itu seperti sama apa yang sudah ada tertera di Injil. Jadi nama Muhammad SAW sudah tertera, ya, mau di Taurat, mau di Injil, di umat-umat sebelumnya kitab itu nama Muhammad sudah ada, ya. Jadi nama-nama itu sudah tertanam di kitab-kitab orang-orang Nasrani maupun orang-orang Yahudi. Mereka sudah tahu akan datang nabi akhir zaman, ya, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Abu Thalib dipanggil. Ini siapa? Ini keponakan saya. Sekarang keponakan kamu bawa pulang. Loh, saya mau berdagang. Kata Abu Thalib. Keponakan kamu itu memiliki tanda-tanda orang besar, memiliki ciri-ciri kenabian. Dan kalau sampai orang Yahudi tahu anak ini berada di sini, maka orang-orang Yahudi akan membunuhnya. Maka sekarang kau bawa pulang anak ini. Karena di dalam anak ini ada tanda kenabian. Ini luar biasa. Ya, jadi sampai pendeta mengatakan, Buhaira, seandainya usia saya panjang umur, sampai anak ini diangkat menjadi nabi dan rasul, saya akan beriman kepada dia. Umur 8 tahun, udah melakukan perjalanan
dari kota Mekah menuju Syam, sekarang Syria. Kurang lebih 1000 kilometer. Kira-kira kalau dari Jakarta, dari Kemayoran, 1000 kilometer itu kemana? Jawa Timur atau kemana? Saya nggak tahu. Intinya 1000 kilometer kurang lebih perjalanannya. Luar biasa. Anak sekecil itu ya diajarkan untuk tangguh, nggak punya bapak dan nggak punya ibu. Anak kita hari ini umur 8 tahun belum pernah merasakan perihnya, susahnya sebagaimana Rasulullah SAW. Terkadang ketika al-fakir saya berada di jalan melihat anak kecil yang mungkin jualan pempek, jualan cilok, ya, masya Allah, ya, pengorbanannya, perjuangannya, membantu ekonomi rumah tangga, ekonomi keluarga. Ini begitu orang-orang yang dari kecil yang merasakan perih, ya, kelak orang-orang itu akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Dari kecilnya sudah perih, dari kecilnya sudah merana, ya, tapi merananya itu tidak dijadikan sandaran untuk bermalas-malasan. Maka bersyukurlah anak saya, anak bapak, dan anak kita semua, ya, yang bapak ibunya masih ada, tidak merasakan harus perih sepertinya perihnya Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Anak yatim piatu, ya, kakeknya meninggal, berjalan dari kota Mekah menuju Syam. Ya. Nanti 8 sampai menikah itu dipegang tadi sama siapa? Oleh oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya ini setia sekali. Ya. Umur 12 sampai 15. Umur 12 tahun, Rasulullah sudah ikut perang. Bayangin, umur 12 tahun, anak baru masuk 1 SMP. Maksudnya perang di sini adalah harbun fijar. Ya, peperangan fijar. Ini Nabi Muhammad memang tidak mengangkat senjata, tidak mengangkat pedang, tidak. Cuma Nabi Muhammad itu ikut andil membantu pamannya mengambilkan anak-anak panah yang berjatuhan untuk dikasihkan kepada pamannya. Anak sekecil itu sudah mulai berani dalam arti tahu pertanggungjawaban kotanya. Jadi kalau harga negaranya, harga bangsanya diinjek-injek, dicaci maki, ada yang ingin merusak, itu kita wajib membela. Nabi Muhammad SAW umur 12 tahun sudah membantu. Ya, kota Mekah itu ya jarang ada peperangan. Ya. Beda dengan kota Madinah, Yastrib. Ya, nama sebelum Madinahnya Yastrib, itu berbeda. Kalau Madinah, ya sebelum Rasulullah SAW datang ke sana, sering perang. Di kota Mekah tuh nggak ada, jarang. Nah ini saat Nabi SAW umur 12, ya harbun fijar, ya itu Nabi ikut andil dalam peperangan, ya anak umur 12 tahun itu ya mengambil anak-anak panah untuk diberikan kepada pamannya. Ya, itu umur 12 sampai 15. Ya. Umur 20 tahun semakin dewasa, ya. Perjanjian damai, ya. Menjadi delegasi umur 20 tahun sudah menjadi ya kabilah, perwakilan kabilah-kabilah itu untuk menjadi negosiasi damai. Negosiasi damai itu dalam arti agar tidak terjadi peperangan kembali. Rasulullah termasuk yang diundang. Ya. Umur 20 tahun, ya. Jadi sudah dilihat itu, ya. Perjalanannya, track recordnya, ya. Dari mulai kecil, ya. Sudah ditinggalkan orang tuanya, ditinggalkan kakeknya, menggembala kambing. Ya. Maka ada ungkapan para nabi itu rata-rata menggembala kambing. Tapi ketika dewasa menjadi pemimpin umat, ya. Itu menunjukkan bahwasannya para nabi itu sebelum menjadi orang besar dilewati dan dilalui dengan masa kecil yang begitu perih. Nah, ini sampai perjanjian damai ini Nabi Muhammad diundang, ya. Jadi sudah terkenal ini Rasulullah SAW, ya, menjadi pendamai, tidak mau ada peperangan. Ya, umur 20 tahun Nabi SAW sudah menjadi orang yang terkemuka di kalangan bangsa Arab saat itu. Baik, saya pikir itu saja dulu, baru periode masa-masa anak-anak muda Rasulullah SAW. Yang intinya apalah? Anak kita yang berada di rumah saat ini,
ajarkan mengenal dengan Nabi SAW. Ajarkan tahu perjalanannya. Ajarkan, jadikan Rasulullah sebagai idolanya. Karena ketika kita mengajarkan kepada anak kita Rasulullah sebagai idolanya, maka ucapannya, omongannya, kakinya akan berjalan, tangannya akan melakukan sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. Itu saja, karena sudah waktu masuk Isya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sehat walafiat. Ya, jangan lupa perbanyak sholawat, jangan lupa sholat Isya, banyak makan dan menjaga imun tubuh kita. Mudah-mudahan kita semua bertemu esok kembali. Kurang lebihnya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.